Halo teman-teman mahasiswa semuanya, baik kita akan melanjutkan materi. Waktu pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang himpunan penyelesaian dan sekarang kita akan masuk ke sifat antara. Nah, di mana sifat antara yang pertama yaitu min A lebih kecil dari X, lebih kecil atau sama dengan A. Nah, cara penyelesaiannya untuk menentukan titik-titiknya adalah min A lebih kecil dari X dan X lebih kecil atau sama dengan A. Ya, dengan menggunakan dan, ya, penghubung dan. Nomor 2, ya, yang kedua itu sifatnya adalah X min A lebih kecil dari X kuadrat plus B lebih kecil dari atau sama dengan X min B. Ya, dimana kita akan memisahkan sama ya, menggunakan tanda dan. X min A lebih kecil dari ya X kuadrat plus B dan X kuadrat plus B lebih kecil atau sama dengan X min B. Nah, dari sifat-sifat ini kita akan gunakan seterusnya ya untuk menyelesaikan atau menentukan himpunan penyelesaian atau HP dari pertidaksamaan. Baik, ini akan saya hapus dan kita akan ke latihan soal. Baik, sudah ya. Baik, kita akan ke contoh soal ya. Nah, contoh, tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, saya punya satu soal ya. Soal pertama, X kuadrat min 1 lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 8. Nah, di mana kita akan menentukan X-nya ya, atau himpunan penyelesaiannya. Nah, kita akan, ruas kanannya kita akan nolkan. Dengan cara sama-sama kita kurangi dengan 8. Baik, X kuadrat min 1 min 8 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini sudah jadi 0 ya, karena 8 dikurangi dengan 8 sama dengan 0. Baik, di sini kita akan operasikan lagi atau kita jumlahkan X kuadrat min 1 min 8 ini min 9 lebih besar sama dengan 0. Nah, caranya yang kita gunakan yang ini, kita tidak boleh menggunakan sistem pemfaktoran ya. Sistem yang seperti faktor, dan kita harus menggunakan sistem pemfaktoran seperti ini. Ya, waktu minggu yang lalu juga saya sudah pernah menjelaskan ya cara menentukannya dan ada rumusnya. Nah, di sini sudah kita ketemu ya. Nah, lebih besar dari 0 di sini X ya, teman-teman semua sudah tahu cara menyelesaikannya. X sama dengan min 3, di sini X sama dengan 3. Dan kita udah ketemu dua titik ya. Itu ada negatif 3 dan 3. Nah, sekarang kita akan membuat garis bilangan ya. Nah, ini saya akan bulatkan penuh karena dia termasuk. Di sini yang pertama ada negatif 3, di sini 3 ya. Dan kita akan menentukan titik-titiknya atau titik negatif apakah positif ya, kita akan menentukannya dengan cara, nah ini X sama dengan 4 ya, kita substitusikan ke sini. Berarti 4 tambah 3 7, 4 kurang 3 1, berarti positif ya. Nah, kita karena ini linier ya, maka kita akan silang atau selang-seling ya. Baik, yang diminta adalah di sini positif ya, karena lebih besar ya, positif. Berarti kita akan cari nilai yang positif, berarti ke arah sini. Nah, jadi nilainya negatif 3 sampai dengan atau 3 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah di mana X lebih kecil atau sama dengan min 3 atau ya X lebih besar atau sama dengan 3. Nah, di mana himpunan penyelesaiannya itu kurung buka dari negatif tak hingga ya. Ingat ini yang paling besarnya negatif 3, berarti kita itu tuliskan dari negatif tak hingga sampai dengan negatif 3, ini kurung siku ya, karena termasuk atau ini kurung siku ya, 3 sampai. Baik, kita akan ke contoh soal nomor 2 ya. Di sini saya sudah ada ya, 2 ya, nomor 2 X min 1 dikali X plus 2 dikali X plus 3 lebih besar dari 0. Nah, di sini kita akan menentukan titik-titiknya ya, di mana X sama dengan 1, X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 3. Nah, kita akan membuat, karena kita sudah menemukan masing-masing titiknya, kita akan membuat garis bilangan ya, di mana ini dari negatif 3, negatif 2, 1 ya. Nah, untuk menguji titik ya, apakah sini positif, negatif, di sini kita akan menggunakan X sama dengan 2 ya.
Berarti di sini kita substitusikan nilai X ya. 2 dikurang 1, 1, 2 ditambah 2, 4, 2 ditambah 3, 5. Jadi positif, positif, positif ya. Kalau dikalikan maka hasilnya positif ya. Karena di sini sudah linier, maka di sini kita silang ya, atau selang-seling. Di sini positif, otomatis di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Nah, yang diminta di sini adalah positif. Nah, maka akan kita ambil nilai yang positif ya di sini, tanda yang positif. Nah, di mana himpunan penyelesaiannya X ya negatif 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari negatif 2 ya, atau ya X lebih besar dari 1. Maka ini hasilnya di mana ya negatif 3 sampai dengan negatif 2 atau 1 sampai tak hingga. Jadi inilah penyelesaian dari soal nomor 2 ya. Kalau teman-teman sudah paham silakan dicatat. Baik, kita akan masuk ke soal nomor 3 ya, di mana nomor 3 itu sudah ada X min 1 dikali X plus 2 per X plus 3 lebih kecil atau sama dengan 0 ya. Di mana yang menjadi catatan ada di sini ya, di mana yang ini tidak boleh sama dengan 0 ya, karena seperti pembahasan kita sebelumnya bahwa suatu bilangan yang dibagi dengan 0 atau yang diperkan dengan 0 maka tidak terdefinisi ya. Oleh karena itu di sini tidak boleh sama dengan 0. Nah, di mana nilai X-nya tidak boleh sama negatif 3. Kalau nanti negatif 3 di sini otomatis 0 ya. Nah, baik, kita sudah menentukan ya titik-titiknya di mana sini X sama dengan 1, X sama dengan min 2 ya. X sama dengan min 2, di bawahnya X sama dengan min 3. Nah, kita sudah ketemu titik-titiknya. Dan kita akan membuat suatu garis bilangan ya. Nah, di mana ingat negatif 3-nya tidak termasuk ya. Nah, yang termasuk hanya 1 dan negatif 2. Maka saya bulatkan penuh di sini ya. Nah, yang termasuk. Baik, di sini ya kita akan menguji lagi untuk menentukan titik-titik yang ada di sini ya. Di mana ini tidak bulatan penuh karena tidak termasuk. Mana X sama dengan 2 ya. Sini. Oke. 2 dikurang 1, 1. 2 ditambah 2, 4 ya. Positif dikali positif, positif. Nah, ini kalau disubstitusikan 2 ya tetap hasilnya positif. Berarti positif kali positif dibagi dengan positif otomatis di sini positif ya. Positif karena sini sudah linier, maka kita bisa silang ya. Setelah positif ini negatif, setelah negatif positif, setelah positif ini negatif. Nah, yang diminta di sini adalah lebih kecil ya atau negatif. Nah, maka kita akan mencari nilai yang negatif. Jadi di sini. Nah, jadi kita bisa himpunan penyelesaiannya ya bisa ditemukan. Saya dituliskan di mana X ya. X lebih kecil dari negatif 3 ini ya, karena dia terpisah ya. Kita menggunakan atau ya. Dan negatif 2 atau negatif 2 lebih kecil dari ya. Lebih kecil dari X ya, lebih kecil dari atau sama dengan X, lebih kecil dari atau sama dengan 1 ya. Ini. Nah, maka di sini bisa disimpulkan bahwa dari ini ya, negatif tak hingga ya. Nih, negatif tak hingga sampai dengan yang terbesar adalah negatif 3 sampai negatif 3 atau ya kurung siku ya karena termasuk berarti negatif 2 sampai dengan 1. Ya, negatif 2 sampai dengan 1. Jadi ini ya himpunan penyelesaiannya. Kalau teman-teman semua sudah paham, silakan dicatat. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 4 ya, soal terakhir dari contoh soal ya. Baik, di sini sudah ada ya X min 1 dikali X plus 2 dikali X plus 1 kuadrat ya. Nah, lebih besar dari 0. Di sini ada kuadratnya, otomatis nanti kita akan ketemu di sini 2 titik ya. Baik, kita tentukan satu titik yang pertama dulu. X sama dengan ini 1 ya. X sama dengan negatif 2. Dan sini X1-nya sama dengan negatif 1. X2-nya sama dengan negatif 1. Nah, kita ketemu di sini ada 2 titik teman-teman semuanya. Nah, baik, kita buatkan garis bilangannya, di mana nanti yang terjadi adalah sini bulatan ini ya tidak penuh ya karena tidak termasuk. Nah, di sini karena ada 2 titik dari negatif 1 ya X-nya, berarti sini negatif 1, di sini negatif 2. Ya, dan di sini adalah 1. Nah, kita akan menentukan titik-titiknya di sini ya. Nah, dimana di sini kita bisa menggunakan X sama dengan 2 ya. Nah, X sama dengan 2, kita substitusikan ke sini, 2 dikurang 1 positif, 2 ditambah 2 itu 4, positif juga.
Nah, di sini 2 ditambah 1, kalau dikuadratkan, jadi kan 3 kuadrat, jadi positif. Jadi di sini positif. Nah, kita tidak bisa silang atau selang-seling ya, karena di sini ada pangkat 2. Jadi kita akan menguji satu per satu ya. Kita umpamakan di sini, kita ambil X-nya sama dengan 0 ya, di antara min 1 sampai 1, X sama dengan 0. Kita substitusikan ke sini ya, 0 ditambah 1, 0 dikurang 1 min 1 ya. 0 ditambah 2, 2. 0 ditambah 1, 1 dikuadratkan tetap positif ya, berarti ini negatif dikali positif, otomatis nanti negatif ya. Nah, sebelah sini ya, di antara negatif 2 dan negatif 1, kita pakai X-nya sama dengan negatif 1,5 ya. Oke, kita substitusikan di sini ya, negatif 1,5 min 1 ya, otomatis nanti hasilnya negatif ya, kita tuliskan di sini biar nanti ketahuan ya. Terus di sini negatif 1,5 ditambah 2 itu hasilnya pasti positif ya. Ya, ini negatif 1,5 ditambah 1 ya. Di sini negatif kalau dikuadratkan. Ingat, setiap negatif yang dikuadratkan maka nanti akan menghasilkan positif ya. Jadi negatif dikali positif ini negatif. Nah, negatif dikali positif otomatis di sini negatif, teman-teman. Ya, sudah jelas ya. Nah, ini pasti hasilnya negatif. Baik, yang selanjutnya ini kita bisa menggunakan X sama dengan min 3 ya. Kita substitusikan ke sini, negatif 3, negatif 1, ini hasilnya pasti negatif ya. Ini negatif 3 plus 2, di sini positif ya. Negatif 3 plus 2, negatif ya. Di sini negatif 3 plus 1, ya ini negatif juga. Terus dikuadratkan, otomatis di sini positif. Berarti negatif dikali negatif, positif dikali positif, maka di sini positif. Nah, karena yang diminta di sini adalah lebih besar atau positif, maka kita akan cari bernilai positif, otomatis berada di sini, ya. Nah, bisa ketahuan ya teman-teman, di sini negatif 2 ada titiknya 1 ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya di sini ya sama dengan dimana X ya, X-nya lebih kecil ya, ingat ini ya, lebih kecil dari negatif 2 ya, atau X-nya lebih besar dari 1. Ini ya, bisa kelihatan di sini. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa ini ya, berarti negatif 2 paling besar, berarti yang kita bisa menuliskan di sini negatif tak hingga sampai dengan negatif 2 ya, atau ya di sini atau 1 ya, 1 sampai dengan tak hingga ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau sudah dipahami ya, bisa ditulis. Jadi ingat di sini ya. Nah, jadi di sini kenapa dia X lebih kecil ya, lebih kecil dari negatif 2, bisa dilihat ya, otomatis X-nya sih dari sampai dengan negatif tak hingga ya. Kalau teman-teman semua sudah paham, bisa dicatat. Oke, teman-teman, kita sudah membahas contoh soal itu tadi, menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nomor 1 sampai nomor 4. Saya harap teman-teman semua sudah bisa memahami dari contoh soal tersebut, dan nanti di part selanjutnya atau video selanjutnya saya akan membahas atau kita akan latihan soal, di mana nanti saya akan memberikan beberapa soal yang menjadi tugas teman-teman semua. Terima kasih.